ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa shafallahu lana min aqidatil jahilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah tamamil ayah, wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Puji syukur kita haturkan kehadiran ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan kariman alam baginda Rasul Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan saat ini kelak jaga yaumal qiyamah, kita semua mendapat pertolongan agung yakni syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhinal kiram, pengatur acara yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa ditambah kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM Mushola Baitul Muttaqin beserta seluruh jajaran dan kepengurusan panitia yang mudah-mudahan ditambah kebarokan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sepuh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, para masyayikh, bil khusus guru saya Kiai Al-Mukarram Kiai Abbas Ubaidillah, ya kangnya ngarana si poho. Juga tak lupa guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Dahlul Islam. Itu suka disingkat-singkat aja sih ya, Adi aja begitu, ternyata nama panjang itu. Juga sepuh saya, orang tua saya selaku ketua DKM Masjid Jami Rodotul Jannah, Abah Haji Jurjani beserta seluruh jajaran dan kepengurusannya, mudah-mudahan Allah tambah umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tak lupa pemangku wilayah, Bapak Ketua RT 02, Bapak Ketua RT 03, dan seluruh RT yang ada di lingkungan RW 14, bil khusus Bapak Ketua RW 14, Bapak Saiman. Mudah-mudahan Allah jadikan para pemimpin khusus yang ada di wilayah kita pemimpin yang amanah, yang sayang sama rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, para sepuh, para sesepuh, ibu-ibu juga yang saya hormati, mudah-mudahan wasilah silaturahmi kita pada kesempatan malam hari ini menjadi wasilah diturunkannya rahmat barokah dari Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini baru ini nih, acaranya mantap ini, singkat, padat, enggak padat ya, langsung aja ini mah to the point. Baru ini ceramah juga saya masih sore, jam 9 udah naik. Ya, bapak-bapak kan biasanya kalau naik rada malam ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan saat malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu ada 3 bulan beruntun, bulan mulia yang Allah kasih khusus buat umat Kangjeng Rasul. Pertama bulan Rajab, kedua sekarang bulan Sya'ban, yang ketiga nanti mudah-mudahan sehat panjang umur ketemu kembali sama bulan suci Ramadan. Termaktub di dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Roma wa hasil maqasi wa ghfir lana dzunub. Allah kasih 3 bulan yang mulia ini beruntut khusus untuk umatnya Kangjeng Rasul. Allah kagak kasih sama umat selain umatnya Kangjeng Rasul. Kenapa? Sering saya sampaikan, wajar, sebab umat Kangjeng Rasul umat terakhir, umat bungsu, umat bontot. Sering saya sampaikan, kalau masih pada ingat yang namanya bungsu makan ya. Kita tahu anak bungsu, no, lihat rada sengkeh, bener. Coba dah kita lihat tuh bungsu tuh, ngepel ogah, masak ogah, nyapu ogah, tapi giliran makan pengen paling enak, betul? Itu coba. Begitu juga kita umat Kangjeng Rasul, umat terakhir, umat bungsu, umat yang rada sengkeh. Ibadah males-malesan, maksiat doyan, ngomongin orang tiap hari, tapi pelemah mati pengen masuk surga. Betul tuh. Tapi sekalipun bungsu rada sengkeh, biasanya kan bungsu mah paling pakai sayang sama orang tua, bener. Jadi sekalipun males-malesan, yang namanya bungsu mah biasanya paling pakai sayang. Beda sama kakak-kakaknya, namanya juga bungsu. Nah begitu juga kita umat Kangjeng Rasul, sekalipun kita umat bungsu, umat yang rada sengkeh, tapi kita yang paling dipakai sayang sama Allah Subhanahu wa amin ya robbal. Tuh, mana bukti sayangnya? Nah ini Allah kasih bulan yang sangat mulia. Kemarin Rajab litadhiril badan, sekarang Sya'ban litadhiril qalbi, besok Ramadan litadhiril ruh. Allah kasih khusus untuk umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Saya kagak ngomongin Isra Mi'rajnya. Pertama udah lewat bulan Rajabnya. Yang kedua, saya yakin yang hadir pada kesempatan malam hari ini udah hafal di luar kepala kalau ngomongin masalah Isra Mi'raj mah. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus sampai langit ke-7, tembus sampai ke tempat daripada pertemuan yang sangat suci bersama Allah Subhanahu. Saya kagak ngomongin Isra Mi'rajnya, cuman kita kembali ulas, jangan pernah bosan. Hasil inti daripada Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Kan kalau ngomongin sholat, kadang-kadang kita mah masih lengkap. Ada yang istrinya rajin sholat, suaminya mancing melulu, ada banyak. Ada yang suaminya rajin sholat, istrinya ngerumpi melulu, ada. Istri siapa? Tuh, masih lengkap kadang-kadang di kita kalau ngomongin sholat. Ada yang suaminya sholat, istrinya sholat, anak kagak mau sholat, ada. Anak siapa teh? Ada yang suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu kagak mau sholat, ada. Mantu siapa we? Tukar tambah sono. Mohon maaf para jamaah, kalau ngomongin masalah sholat, ada satu aja di rumah kita anggota keluarga yang kagak sholat. Yang satu ini yang bakal nutupin barokah yang bakal Allah kasih ke dalam isi rumah tersebut. Naudzubillahi min. Makanya kalau ngomongin sholat mani, ibadah sholat terutama ini kudu rada galak. Kita punya istri kagak mau sholat, tegur. Ditegur kagak mau sholat juga, ancam. Sholat kagak sholat, saya nikah lagi nih. Begitu ancam.
Ibu juga di luar sama bu, punya suami mancing melulu, nongkrong melulu, kagak mau sholat, tegur, ditegur masih kagak mau sholat, ancam bu. Sholat kagak bang, kagak sholat kagak gua kasih lu. Begitu bu, ancam. Ya kita punya anak nih kagak mau sholat. Dipikirkan udah diajarin sama ulama. Anak kita dari mulai dini, mulai kecil sebelum akil balik, masih ketika umur 7 tahun udah wajib kita perintah sholat. Kagak apa-apa. 10 tahun belum mau sholat juga kita suruh sholat, nggak apa-apa, kita cewer. Kenapa? Saking pentingnya salah satu ini ibadah yang namanya sholat. Sholat ini kan salah satu sarana yang sangat luar biasa, sarana paling utama dilebur dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sholat ini adalah salah satu sarana ibadah paling utama yang ngebedain mana manusia, mana hewan, mana manusia, mana jin, mana manusia, mana malaikat adalah lewat sholat. Guru-guru kita sering nyampein kalau ngomongin masalah sholat, wajah munasabah kita sama hewan banyak miripnya. Kita sama kebo, kita makan kebo, kita tidur kebo, kita masuk rumah kebo masuk. Kita tahu kebo ada yang laki, ada yang perempuan. Kita juga manusia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama, nggak ada bedanya. Cuma yang ngebedain kita sama kebo apa? Satu, yakni kita mah sholat, kebo mah enggak. Berarti kalau kita kagak sholat, kita udah begitu aja. Bukan saya yang ngomong. Istri kita kagak sholat, ketika ketemu malam Jumat, kita mau malam Jumatan sama istri, jangan bismillah, jangan baca doa mau jima, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi, sebab kita mau naik kebo. Ibu juga sama, ketemu malam Jumat, suami pengen sama ibu, pengen demen-demenan. Ketika suami kagak sholat, pengen naik sama ibu, pengen ketemu di malam Jumat atau di malam-malam lainnya. Ibu jangan baca doa, jangan baca bismillah, tapi ucapkan astagfirullah, sebab ibu mau dinaikin. Apalagi dua-duanya kagak sholat, berarti kalau ada suami istri kagak pernah sholat, ketemu malam Jumatan mau kayak begituan, berarti suami istri lagi kebohongan. Udah beres begitu. Malah kan lebih mulia kebo kalau kita kagak mau sholat sebagai manusia. Mana mulianya kebo? Maaf, kebo kalau dijual laku apa kagak? Aki-aki kagak sholat dijual laku apa kagak? Ayo. Malah kan kalau kita lihat binatang yang lainnya juga banyak, kayak kambing, kebo, sapi. Sekalipun kagak sholat tapi nongkrongnya di masjid, nongkrongnya di musola. Mana? Nah, tuh beduk. Emang kulitnya dari kulit apa? Kulit kebo, kulit sapi, kulit kambing. Enak dipukulnya juga beduk. Jajal besok ganti kulitnya pakai kulit aki-aki yang kagak mau sholat. Deh, cempreng suaranya juga. Tuh, jadi sholat menjadi salah satu sarana pembeda antara mana manusia, mana bukan manusia, mana manusia yang iman sama Allah, iman sama Rasulullah, dan mana manusia yang tidak iman dan tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Dilewatkan, dibedakan lewat salah satu ibadah, terutama yang namanya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemarin saya ada protes bininya RW. Lah, bohong. Kenapa bohong? Tuh tetangga saya, kenapa emang rajin sholatnya, tapi ngomongin orang tiap hari. Katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mah rajin, tapi ngomongin orang tiap hari, tapi maksiat tiap hari. Sholat mah sholat. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kita ulas malam ini, kita bedah malam ini insyaallah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar kalau perbuatan kita, tingkah laku kita, adab kita, etika kita, kehidupan kita sehari-hari mencontoh ketika kita sedang melaksanakan sholat.
Ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li, ada yang namanya rukun qalbi di dalam sholat. Semua itu mengajarkan ajaran yang sangat luar biasa sama kita. Mana satu? Ketika kita sholat, pertama yang diajarkan oleh sholat sama kita adalah jadi manusia harus pinter-pinter jaga mulut. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kita lagi sholat boleh bersuara apa enggak? Hah? Kita lagi sholat boleh bersuara apa enggak? Boleh bersuara apa enggak? Boleh. Bukan ada namanya rukun qauli, usolli fardhul maghribi Allahu akbar. Boleh bersuara sebab ada rukun qauli di situ. Ya, boleh bersuara. Cuman harus pinter-pinter kita jaga mulut, pinter-pinter kita jaga lidah. Yang namanya kita punya lidah kan kita tahu lidah enggak bertulang. Tapi sekali ini lidah nyakitin hati orang yang tajamnya melebihi pedang sampai mati, rasa sakitnya kagak bakalan hilang. Bener? Yuk, harus pinter-pinter kita jaga mulut. Boleh kita bersuara dalam sholat, tapi kalau kita tanya lagi dalam sholat boleh berbicara? Boleh berbicara enggak dalam sholat? Kagak tuh. Pelajaran pertama dari sholat, boleh bersuara, tidak boleh berbicara. Sebab kalau kita lagi sholat bicara, jangankan satu kalimat, satu kata, satu huruf, ketika kita sedang sholat batal sholat kita. Nih kita lagi sholat nih, baru juga dapat 2 rakaat, anak kita atau cucu kita yang kecil nyamperin, Pak, duit Pak, minta duit Pak, nanti dulu ngapa? Batal sholat kita. Sebab apa? Berbicara. Awas, hati-hati, boleh bersuara, tidak boleh berbicara di dalam sholat. Pelajaran buat kita, silahkan kita berbicara di kehidupan masyarakat sehari-hari, tapi jangan banyak bicarain orang lain. Hati-hati mulut kita. Apalagi nih khusus buat emak-emak nih, dengerin Bu, di luar kedengeran apa enggak ini? Kedengaran apa enggak Ibu? Khusus buat emak-emak dengerin, jangan pura-pura budak. Emak-emak merada beda dia sama mulutnya. Kadang-kadang sehari aja kagak ngomel, sariawan sih dia sama kadang-kadang. Emak-emak nih ya, kadang-kadang jaga mulut kita, jaga lidah kita, termasuk daripada ngomelin anak. Bapak-bapak juga sama. Kita nih kalau ngomelin anak, apalagi emak-emak makan dia rada beda dia mah. Enggak kau lihat yang aneh dikit langsung diomongin. Lagi kondangan aja dia sempet ngomongin orang, padahal lagi makan. Emak-emak kerjaannya tuh. Ya, ada yang datang kondangan, lakinya cakep, bininya jelek, habis diomelin. Bu, lihat orang, kenapa? Ganteng-ganteng ya, istrinya begitu, udah hitam kayak buntelan tuntut, kayaknya matanya dibalik setan kali ya. Emak-emak kerjaannya tuh, datang lagi, istrinya cakep, lakinya jelek, habis dikatain. Kayaknya dapat pelet kali Bu ya, begitu tuh. Termasuk jaga mulut kita, jaga lidah kita. Kalau kita lagi ngomelin anak, doaul walid li waladihi ka doaun nabi li ummatihi. Khawatir kalau kita lagi ngomelin anak dengan perkataan omongan yang kagak baik, ini menjadi doa kita kepada Allah. Kan orang tua dulu kita suka bilang kalau ngomelin anak hati-hati, takut malaikat lewat, kan gitu ya. Yang jadi khawatir itu bukan malaikat yang lewat, malaikat mah ada terus. Raqib atid kanan kiri, belum malaikat rahmat 40. Yang jadi khawatir tuh ketika kita ngomelin anak pakai bahasa yang kurang bagus, yang lewat Nabi Khidir. Anak kita bandel nih, contoh, ibu-ibu kesel sama anaknya, bandel umpama contoh, ngomelinnya kagak enak, bandel banget nih anak setan, begitu kan ya, contoh di sono emak-emak, di sini mah enggak, di sini mah insya Allah emak-emaknya solehah semua. Hati-hati lagi ngomelin anak, bandel nih anak, Nabi Khidir lewat, diaminin sama Nabi Khidir, amin kata Nabi, antum bandel terus. Bego nih anak, Nabi Khidir lewat, diaminin sama Nabi Khidir, antum bego terus. Terus bagaimana? Sekalipun anak kita bandel, sekalipun anak kita nakal, wajar, namanya juga anak-anak, ngomelinnya yang baik-baik, yang cakep-cakep aja. Anak kita bandel, pinter nih anak, begitu. Biar jadi kiai itu, ada yang kayak begitu ngomelin anak, dia sohor. Ya kita tuh, emak-emak tuh khawatir, hati-hati, terutama kadang-kadang lemes banget emak-emak ngomongnya. Ngomelin anak kan kagak betah dia, Mas Ari kagak ngomelin anak begitu. Kadang-kadang kan anak minta duit begitu buat jajan, diomelin dulu.
tapi dikasih ujung-ujungnya mayang. Kan kebelinger begitu tuh, komedi tapi dikasih. Anaknya minta duit mak buat jajan melulu. Pagi jajan, siang jajan, sore jajan, malam nanti ngaji, jajan lagi aja. Nih 2000 aja. Kan begitu mak ya, ngomel ongkoh tapi ngasih. Tuh jaga mulut kita, hati-hati. Boleh kita berbicara, tapi jangan sembarangan kita berbicara. Satu yang diajarin sama sholat. Yang kedua yang diajarin sama sholat begitu indah. Mana? Jangan jadi orang, jangan jadi yang orang sombong. Tuh, sholat ngajarin. Yang kedua, jadi orang jangan sombong. Nih saya mau tanya, ketika kita lagi sholat ada yang namanya sujud. Ketika sujud nih, maaf, pantat sama muka tinggian mana? Hah? Pantat sama muka tinggian mana? Lagi sujud tinggian ya itu kan di dalam fikih juga diatur ya. Kalau ketika lagi sujud ini pantat harus lebih tinggi dari muka. Kalau pantat sama muka sejajar berarti sujudnya nggak sempurna, ya sholatnya juga nggak sah. Betul? Tuh lagi sholat. Yang kedua ngajarin ini sholat, ketika sholat ada sujud pantat yang mungkin dihina-hina, yang jarang ada mulianya, beda sama muka yang selalu kita mulia-mulia, yang selalu kita poles-poles. Ketika lagi sholat pantat kagak ada apa-apanya, muka kagak ada apa-apanya dibanding pantat. Apa yang mau kita sombongin? Semuanya milik Allah, semuanya titipan Allah. Muka yang kita poles-poles, kalau kita kentut yang malu muka apa pantat? Hah? Kita kentut nih, yang malu muka apa pantat? Yang kentut muka apa pantat? Pantat. Kalah nih muka sama pantat nih istri kita yang beli bedak dari yang paling mahal, MS Glow, Empon, Wardah, Sari Ayu, Marta Tilaar, Pipa, Paralon, Keran sononya. Itu bedak dipakainya di muka apa di pantat? Di muka apa di pantat? Di muka. Istri kita kalau lagi ngacak, yang pertama kali dikacakin muka apa pantat? Muka dulu ya, baru pantat, begitu kan ya? Kan kalau perempuan mah ngacak begitu dia dulu. Baru udah rapi, habis rapi baru muter pantat begitu tuh, ya kan? Iya, ya ngomong saya juga sama kok perempuan. Tuh, kalah. Pelajaran kedua dari sholat adalah jadi manusia, jadi orang jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Sedangkan ketika sholat saja muka yang mulia kalah sama pantat yang hina. Dua. Ketiga yang diajarkan oleh sholat begitu indah sama kita adalah jangan membeda-bedakan. Harus kompak, jadi manusia harus serasi, harus sama-sama. Lihat ketika orang sholat, yang diajarkan oleh sholat, orang masuk ke dalam musola mau sholat, orang masuk dalam masjid mau sholat, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang punya harta banyak sama yang miskin tidak punya harta banyak, semuanya ketika masuk musola, masuk masjid, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu sama. Sekalipun RW kalau masuk ke masjid ke musolahnya belakangan, jangan mau di depan, belakang. Datangnya juga telat, jangan mentang-mentang RW masuk musolah, awas pinggir Bu RW ini, gak bisa. Betul, belum pernah saya dengar kali Abah Haji Jurjani di Masjid Rotul Jannah ketika Jumat diumumin yang ijazahnya SMA barisan depan, ijazah SMP di tengah, ijazah SD dekat pintu. Yang kagak punya ijazah di bawah beduk, ada begitu? Kagak, semuanya ketika di hadapan Allah, ketika sholat semuanya sah. Jangan dibeda-bedain. Hayo kita bermasyarakat tuh sholat udah ngajarin inna sholat dan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sudah mencontoh mengikuti tata krama, etika dan perilaku yang diajarkan sholat kepada kita, ketika kita sedang sholat, insya Allah akan mengalami yang namanya jauh kemunkaran dan kebajikan. Alhamdulillah. Tiga tuh yang diajarkan sama sholat, semuanya sama, gak ada yang beda. Kita lihat takbiratul ihram kita lihat takbiratul ihram kita ketika sholat, semuanya sama-sama ngadep kiblat, sama-sama takbirnya Allahu Akbar. Ini kan musola Baitul Mutakin bukan cuma buat orang Sunda doang ya. Betul, di sini kan ada orang Sunda, ada orang Jawa,
orang Madura, tuh ada semuanya. Kan ini semua masuk ke musola ini. Coba kalau beda-beda takbiratul ihram, Allahu Akbarnya pakai bahasa masing-masing kagak kompak. Orang Sunda pakai bahasa Sunda, apalagi Sundanya Sunda sono, Sunda Ciamis, Garut, Bandung, lemes. Yang dia makan kalau ngomong lemes beda sama Sunda Banten, kasar. Sunda sono mah lemes, ngomong punten aja semenit. Punten. Orang Sunda sono no. Makanya orang Sunda sono mah jarang jadi tukang parkir. Bahaya. Mobil mau mundur, dia parkirin. Terus begitu kan ya. Mau bilang stop juga panjang lama stop. Begitu atuh kok kekenceng. Orang Sunda tuh sholat dia pakai bahasa sendiri, umpama usolli fardhu maghribi 3 rakaat menghadap kiblat Allahu Akbar. Orang Sunda. Ada orang Betawi usolli fardhu maghribi 3 rakaat Allah, gede banget ya. Begitu. Rame urusannya kalau pakai bahasa sendiri kagak kompak. Saya bingungin nanti kalau ketika taraweh pakai bahasa sendiri, waduh urusannya rame. Tuh, makanya kompak ketika sholat semuanya sama, takbirnya sama, Allahu Akbar. 3. Yang keempat yang diajarkan oleh sholat sama kita, begitu indah sholat mengajarkan sama kita. Yang keempat adalah jadi manusia harus rajin-rajin mencari ilmu. Mau datang ke pengajian, mau datang ke majelis taklim, harus rajin dengan ilmu, rajin mencari ilmu, terutama ilmu ibadah, terlebih ilmu dalam melaksanakan sholat. Nih kita punya anak nih, suruh ngaji. Kalau anak kita kagak mau ngaji, omelin. Ini makan kadang-kadang kita mah kagak seimbang. Anak kagak mau sekolah mah habis diomelin, tapi biar anak kagak mau ngaji mah dibiarin aja. Maaf, beribu maaf. Kalau kita sudah di alam kubur nanti, yang kita butuhkan bukan bahasa Inggris, yang kita butuhkan bukan bahasa Jepang, yang kita butuhkan bukan matematika, tapi yang kita butuhkan adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Minimal anak kita bisa baca Al-Qur'an. Tuh, ayo, kenapa? Kalau kita kagak nyuruh sama sekali sama anak buat ngaji, khawatir ketika kita sudah di alam kubur, anak kita kagak bisa ngaji, anak kita kagak bisa baca Al-Qur'an, anak kita terus melaksanakan maksiat, dosanya online sama kita tuh di alam kubur. Begitu sebaliknya, kalau kita nyuruh anak kita ngaji, anak kita akhirnya karena disuruh kita sababiah orang tuanya bisa ngaji, minimal bisa baca Al-Qur'an. Kita sudah masuk alam kubur, anak kita baca Quran di alam dunia, itu pahalanya online sama kita di alam kubur. Kata RW lah, bohong tadi, cobain sono dulu Kalau kagak percaya, harus seimbang. Tuh, silahkan sekolah setinggi-tingginya, bukan maksud saya ngelarang sekolah, kagak, silahkan. Kita hidup di alam dunia butuh dengan ilmunya, apalagi di alam akhirat sangat dengan butuh alam dengan ilmunya. Tuh, ya, terutama emak-emak nih kadang-kadang masya Allah, tabarakallah. Anak kalau sekolah mah dianterin sampai ke depan sekolah. Kadang-kadang emaknya juga ikut sekolah. Ya, malah kadang-kadang lejian emaknya dibanding anaknya. Emaknya mampu nganterin anak sekolah dan menor, anaknya mah ingusnya kemana-mana. Betul tuh. Tapi anak kagak ngaji, dibiarin aja, didiemin aja. Nah ini yang bahaya buat kita. Ayo anak kita suruh biar ngaji, anak kita suruh ayo anterin ke rumah ustaz, anterin ke majelis taklim, apalagi anterin ke pondok pesantren. Insya Allah. Makanya kalau jadi guru ngaji mai kadang-kadang pegal jejantung kalau kata orang Sepatan Kosambi Sonoma. Yang terlebih kalau pas umpama dimintain iuran listrik ya kamu saja tuh beda ngaji sama sekolah, jangan dibeda-bedain, samain. Malah kita lebih butuh untuk akhirat nanti dibanding alam dunia yang hanya sementara ini. Maaf, beribu maaf. Tuh, giliran ada ustaz guru ngaji diminta iuran, minta diumumin sama murid sama anak-anak kita lagi ngaji, tong neng besok iuran ya buat listrik seminggu goceng. Bilang sama emaknya, mak besok mah diminta iuran sama ustaz, berapa goceng? Lah ustaz iuran melulu, ustaz mah harusnya kalau ngajarin ngaji harus karena Allah. Itu ngomong karena Allahnya sedap banget ya. Bininya ustaz mah masak nasi juga harus karena anaknya ustaz pengen jajan juga pakainya karena
Masya Allah. Mending dah itu mah yang mingguan, ini yang tahunan nih, yang tahunan ada. Besok, ya besok kita mau perpisahan nih menyambut Ramadan. Patungan ya, satu orang 50.000 buat acara ihtifalan. Kan begitu biasanya ya. Bilang sama emaknya, "Mak, Pak, besok patungan suruh Ustaz 50.000." Gede amat. No, Ustaz Mono juga cuma 30.000. Itu mau Ustaznya doyan duit. Udah berhenti, jangan jadi situ. Habis lebaran mau masuk lagi ngaji ya, kan PA begitu kan ya. Tapi lihat sekolah, jangankan SD, SMP, TK. Kalau liburan kan dia mah jalan-jalan ya. Keragunan minimal, lihat monyet, ongkosnya cepet ya, karcisnya gocap plus makan snack ya 150.000. Lihat monyet doang. Kalau gitu masih pikir-pikir Ustaz sama monyet mahalan monyet. Bener, harus imbang. Tuh, hayu sekolah silakan setinggi mungkin untuk kita di alam dunia ilmunya, tapi ngaji ilmu akhirat pun jangan kita tinggalkan, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah nanti kita pindah dari alam dunia ke alam barzah insyaallah. Ya ngaji, ayo ngaji minimal bisa baca Quran anak-anak kita, investasi nanti akhirat. Harus galak sama anak mah, harus terutama dalam hal ibadah. Lah Ustaz, anak saya udah pada nikah, udah pada berkeluarga, tapi kagak mau sholat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ulama menjelaskan wala yantahi wujubu ma marra ala man marra bi bulughihi rasyidan. Kita punya anak kita udah rumah tangga, udah punya anak juga, tapi anak kita yang udah punya anak tidak mau sholat, kita orang tuanya masih wajib setiap waktu nyuruh anak kita buat sholat. Tuh, sholat tuh Masya Allah, sholat paling beda dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain pun. Sholat mah beda. Sebab kenapa? Lihat dari strategi datang perintahnya sholat pun beda sama zakat, beda sama puasa, umroh dan haji. Zakat, puasa, umroh, haji dan yang lainnya perintah Allah yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi lihat sholat kagak melalui perantara malaikat Jibril, langsung baginda Rasul yang ketemu sama Allah Subhanahu. Jadi kalau kita datang waktu sholat, kita tidak mau sujud, kita tidak mau sholat, sama dengan kita dipanggil sama Allah, padahal kagak mau nyamperin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rajin rapih sholat kita, insya Allah rapih ibadah yang lainnya. Kan ketika nanti kita sudah di alam kubur, yang pertama kali ditanya oleh malaikat adalah ibadah sholat. Rapih sholat kita, insya Allah rapih ibadah yang lainnya. Diterima sholat kita, insya Allah diterima ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Tuh, ilmu, ayo kita cari ilmu sebanyak mungkin. Nih, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, kita gali terus ilmunya, kita amalin nanti di bulan suci Ramadan. Kita makan, kalau ngomongin Ramadan, puasa kita mau puasa orang awam ya, puasa dendam kita mah, puasanya yang anget-anget tai kotok. Betul, cuma di awal-awal doang sih kita masih semangat. Puasa pertama mah tegere-gere kita. Tarawih pertama juga ini musola yakin penuh sampai keluar ini. Betul, puasa pertama kalau kagak percaya nih, lihat besok tanggal 1 Ramadan emak-emak jam 7 pagi udah nyari timun suri. Jam 7 kan ke maghrib masih jauh ya, jam 7 pagi udah nyari timun, taruh di dapur, asal dia lewat itu timun suri dipencet, diciumin ya, asal dia pencet itu timun suri dipencet, ditowel, diciumin ampe lodoh itu timun suri. Betul, jam 8 udah nyari kolang kali, jam 9 udah nyari tape. Masya Allah, jam 4 sore udah keliling sampai Batavia, gorengan apa aja udah ada masuk. Betul. Lah Ustaz, kalau nggak begitu mah nanti nggak kebagian timun surinya. Emang kalau buka puasa kagak pakai timun suri mati tak? Tuh kita puasanya orang awam ya, nungguin maghrib. Kita mau puasanya orang awam beda sama puasanya orang-orang berilmu. Orang berilmu mah nungguin maghrib, yang dipegang Al-Quran, yang dipegang tasbih, baca zikir, baca sholawat ya. Kita
nungguin maghrib yang dipegang paling remote, channel TV dipindahin mana nih yang azan duluan. Bener, kadang-kadang sampai berebut remote sama anak, kata anaknya, "Mak, MNC mah, dia mah cepet azannya." Pas dipindahin sama emaknya MNC, lagi kuis, lama MNC mah. Sama emaknya dipindahin RCTI, RCTI ini kayaknya paling cepat. Begitu pindahin sama emaknya RCTI, Ustadz lagi kultum, ini Ustadz kultum aja lagi. Ya datang bapaknya SCTP yang pasti udah azan mah dipindahin SCTP sama emaknya, pas bener lagi azan. Tuh kan kata bapaknya, gua paling bener. Emaknya penasaran, pindahin lagi ke RCTI, gua juga bener. Anaknya penasaran, pindahin lagi MNC, gua juga sama bener. Ini mah keluarga PA. Ya, aku kan di TV mah satu azan semua juga azan ya. Tuh kita kerjaannya tuh nungguin azan maghrib, bukannya pegang Al-Quran, bukannya baca tasbih, bukannya baca sholawat, malah ribut mindahin remote di TV. Setengah 6 udah semua ada pembukaan puasa di atas meja. Masya Allah, sama kolak udah ngincer aja. Awas ntar maghrib lu gua empat sama mangkok-mangkoknya. Yang kita tuh kerjaannya begitu dur azan maghrib di TV kedengeran Allah, baru Allah doang belum akbar, mangkok udah semangkok tuh kolak, baru Allah belum akbar di TV azan semangkok kolak udah habis. Itu Masya Allah di TV beres la ilaha illallah, jawab sama emaknya, bapaknya kagak mau kalah lebih gede. Tuh kita giliran aja ketemu Isya udah tinggal ngadangkak aja kamangkarahan ya, kekenyangan. Kita tuh kerjaannya hayu kita gali ilmunya buat nanti bulan suci Ramadan. Kita tahu pembatalan puasa, tapi kadang-kadang kita nggak tahu pembatalan pahala puasa. Mana emang pembatalan pahala puasa yang paling biasa kita dengar, yang paling biasa kita lakuin, kadang-kadang kita nggak sadar. Puasa mah puasa, ngerumpi mah ngomongin orang, ngegibah tiap hari, tiap menit. Emang batal puasanya? Kagak, puasanya mah kagak batal, tapi pahala puasanya yang bisa terancam batal pahala puasanya. Ayo kita gali ilmunya. Tuh, terlebih untuk nanti kita menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah. Yang keempat yang diajarin sama sholat, yaitu jadi manusia harus terus menggali, memperbanyak ilmu, terutama ilmu dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sholat aja kita makan kadang-kadang masih lupa, ya. Masih lupa, kadang-kadang nggak tahu sama sekali. Buktinya sekarang banyak. Nih contoh, saya punya pengalaman dikit. Pernah saya sholat di Masjid Raya Tangerang Al-Azhar, lagi sholat, samping saya juga ada orang sholat, cuman dia ada beda, lempar banget begini nih, sejadah saya sampai habis. Mending lah kalau lempar doang mah, kelingking saya diinjak. Masya Allah, kan dalam hati sholat udah nggak beres nih. Maksudnya apaan kelingking diinjak begitu kan ya? Dapat 2 rakaat, sebelum 2 rakaat saya tarik begitu, tarik lagi. Rakaat kedua kan berdiri lagi, diinjak lagi. Masya Allah, kata saya ini apa begitu ya, saya tarik lagi. Kesel juga lama-lama ya, saya injak aja sekalian begitu kan ya. Saya batal, dia batal. Tuh, ya, yang parah mah dianya marah lagi sama saya beres sholat, protes. Bapak kenapa nginjak kelingking saya? Aku duluan kalau lagi nginjak kelingking saya. Bukan begitu Pak, maaf. Kita kalau sholat, kelingking kita, kaki kita harus ngadu, harus saling tumpuk. Emang kenapa? Kalau nggak begitu, nanti diisi sama setan. Lu setannya. Begitu kata saya. Japri, gini, sini, dengerin. Lu nggak pernah ngaji sih. Kan di fikih juga diajarin nih, sholat nih. Kalau laki-laki rada renggang, kalau perempuan rada rapat. Awas jangan kebalik, bahaya. Laki-laki mah rada renggang, perempuan mah rada rapat. Jangan kebalik, bahaya. Kalau laki-laki terlalu rapat, nggak bisa nunggi, kegencet, ada yang ganjal. Perempuan juga sama, ya jangan terlalu renggang. Kenapa? Takut masuk angin. Fikih ngajarin begitu. Ya udah mah diinjak kelingking saya, pada lagi cantengan kan sakit
begitu kan ya. Masya Allah. Kata saya ini maaf kalau diisi setan, kalau jaraknya ini kosong seukuran orang satu baru diisi sama setan. Gitu. Ini mah bukan sampai harus ngadu diinjak segala. Ini mas setan bukan nyempil lagi tapi molos kata saya. Oh dia ngejekang begitu sih. Tuh pikir ngajarin tuh sholat kalau nggak sama ilmunya tuh ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun latu malu. Sholat ibadah dan yang lainnya kalau tidak diimbangi dibarengi dengan ilmunya tertolak semua amaliyahnya. Naudzubillahi min dzalik. Tuh begitu ya, harus dengan ilmunya. Khawatir tuh sholat aja kita begitu, takbiratul ihram aja, takbiratul ihram kan kita kadang-kadang masih macam-macam, beda-beda. Ada yang takbiratul ihramnya kayak mendorong mobil mogok, ada. Betul. Mau masukin ilmu begitu tuh. Ada yang lagi apa takbiratul ihramnya pelit, tangan pelit, Allahnya begitu doang. Ya, ada yang ke atas, Allah begitu tuh. Ada yang ke samping, apa yang kecengkan teman yang di sampingnya. Emang kenapa Ustaz gak boleh ngangkat tangan begitu? Boleh, silakan. Ngangkat tangan mah hukumnya sunnah. Sunnah ngangkat tangan mah hukumnya. Cuman kan kita ibadah cari keabdolannya, cari keutamaannya. Fikih ngajarin ketika kita sedang mengangkat tangan takbiratul ihram, kalau laki-laki posisinya jempol di bawah telinga, semuanya menghadap ke kiblat. Kalau perempuan jangan ke atas, cukup jamah ke dada, nahanin itu. Ya itulah pokoknya. Udah dia ganjal doang. Tuh fikih ngajarin. Sekalipun sunnah, tapi kan kita ibadah cari keabdolannya, cari keutamaannya untuk tambah-tambah plus nilai ibadah kita. Alhamdulillah. Ayo kita cari ilmunya. Oh, Masya Allah. Ayo anak-anak kita giring ke pengajian, kita anterin ke pengajian tuh. Ya, tapi jangan cuma nganterinnya doang. Saya mah pengalaman masalahnya, apalagi ngajarin anak-anak kecil. Anak siapa ini masuknya ya? Nggak tahu nih anak siapa, bapaknya mana, emaknya mana. Wong datang sendiri sih. Giliran aja menangis baru tuh datang emaknya. Makanya saya punya inisiatif. Kalau nggak tahu ini anak siapa, saya bikin nangis dulu. Datang kan emak bapaknya, baru kan saya tahu. Begitu. Anterin sama kita, jangan sekolah aja kita anterin ya. Jangan sekolah aja kita anterin. Maaf, beribu maaf. Kita memang wajib untuk mendidik daripada anak-anak kita. Bukan hanya perutnya saja kita isi, tetapi kolbunya, hatinya kita isi, terutama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ilmunya tuh. Apalagi buat Ramadan nih besok. Kembali lagi kita sama orang awam. Puasa pertama mampu semangat luar biasa, dapat aja puasa 15 hari. Udah bukan timun suri lagi yang kita pikirin. Ya, apa yang dipikirin? Baju ya. Masya Allah, sampai ke terawih mah ibu-ibu ngomonginnya baju aja. Yang udah punya baju lecehnya bukan main. Buka lemari lihat baju baru, jajalin lagi. Ketemu sama teman di terawih, bok udah punya baju, udah alhamdulillah. Berapa? Satu lumayan. Yang belum punya baju habis suaminya diomelin melulu. Tuh kita puasanya orang awam tuh, bukan mikirin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Malam hari pertama mikirinnya pembukaan, dapat 15 hari udah lain, udah gak mikirin pembukaan tapi mikirin baju. Udah nanti 20 ke sono udah gak mikirin baju, udah gak mikirin timun suri. Dan timun surinya juga udah pada sakit, diperban pakai lampan. Ya. Tuh, 20 hari ke sono bulan puasa yang kita pikirin apa? Kue. Ya, yang dipikirin kue, segala macam kue dibikin sampai ke akar kelapa dicongkelin. Ya, macam-macam istri kita bikin kue emak-emak. Ya, kalau di saya mah ada kue kembar. Satu bekak, tahu bekak? Biji ketapang. Yang kerasnya Arab jadah tuh. Ya, kedua kegetas, tuh kembar tuh. Ya, Masya Allah tuh. Yang paling parah mah nih emak-emak kadang bikin biji ketapang atau bikin kegetas banyak. Cuman pas begitu udah jadi dimasukin ke toples kompan. Ya, masalahnya kenapa? Suka banyak yang ketipu.
Ini saya pengalaman pernah ketipu waktu silaturahmi, terutama di kampung-kampung. Kalau di perumahan insya Allah enggak, asli insya Allah. Cuman nih saya kasih pengalaman, kasih saya lebaran ini. Waktu saya ke silaturahmi lebaran ke teman di kampung-kampung Paku Haji, disuguhin kopi susu, di depannya kaleng kokwan. Ini ayalan saya berdiri nih, biskuit, celupin kopi susu yang anget-anget, kan mantap ya. Begitu saya buka, cek apa isinya, keketas. Dalam hati udah yakin keras. Mana yang punya rumah ngeliatin aja lagi begitu kan. Ayo silakan Kiai, silakan cicipin. Ya, atau malu nggak mau, saya tanggung jawab, malu. Ya udah saya ambil satu. Begitu saya makan, bener aja, melekat aja gigi saya, masya Allah. Dia meleng, saya keluarin lagi, saya taruh aja kolong meja. Paling juga disemutin ya. Bahaya kalau nenek-nenek sama aki-aki itu yang ketipu. Pas dibuka dikira biskuit, ternyata keketas. Ya kan aki-aki mah paling juga di lombok doang dia mah. Lepahin lagi masukin toples ya. Begitu dia mah. Hati-hati, makanya nih kalau nanti kita mau silaturahmi, kan kalau lebaran kan nih keluarga kaleng kumpul, soalnya keluarga kaleng. Yang ada kaleng yang gambarnya emak-emak sama anak dua. Kaleng apa itu? Kongwan ya. Kata Pak Haji Jurjani, kata Abah Jurjani itu janda. Bukan Pak, bukan janda. Main janda aja. Dia maksudnya kalau dengar janda udah langsung bagaimana sih gitu tuh. Ya, janda bukan, itu bukan janda. Yang ada di kaleng kongwan tuh yang gambarnya ibu-ibu satu sama anaknya berdua, kagak ada suaminya. Itu bukan janda, Pak. Ada suaminya mana? Noh, di kaleng kondek. Lagi jadi tentara. Bener. Malah dia punya saudara perempuan. Mana? Tuh kaleng nisit. Ada dua cewek lagi sepedaan ke Batavia. Makanya ketika lebaran tuh kumpul semua tuh. Kumpul, hati-hati nih, saya kasih pengalaman nih, saya kasih informasi. Kalau kita mau silaturahmi, disuguhin kue yang ada di dalam kaleng, perhatiin dulu tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, insya Allah 100% asli. Kalau tutup kalengnya rada berminyak, awas nih, masih tanda tanya nih. Kalau kagak rengginang kegetas. Tapi kalau tutup kalengnya rada berkarat, terus diganjel pakai kertas. Jipang gitu. Tahu jipang tahu? Yang diambil satu teman yang ngikut. Ya, kue yang malu-maluin itu. Saya seneng sama jipang, begitu ngambil satu teman yang ngikut, mending satu dua begitu kan ya. Waduh, ini Ustaz rakus amat begitu ya. Padahal memang begitu tuh si jipang tuh. Ya, makanya mak besok kalau bikin gegetas sama biji ketapang, kalau bisa usahain toplesnya jangan toples kongwan, jangan toples konde atau nisit, pakai toples transparan, kasihan nanti aki. Tuh, ya, tuh, masya Allah tuh. Ya, ayo kita cari ilmunya. Kita begitu kan tuh, udah beres puasa 20 hari, kue udah ada, tinggal mikirin mudi. Tuh, masya Allah. Ayo kita cari ilmunya, terutama buat ibadah. Salah satunya yang sering kita lakuin itu tadi, maaf, beribu maaf. Kita punya mulut masih susah, jarang dijaga. Susah buat ngejaga mulut kita. Padahal salamatul insan lihifdzil lisan. Selamatnya manusia karena mampu menjaga lisannya. Kita puasa mau puasa, tapi ternyata seneng ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, naudzubillah min dzalik. Dapat laparnya doang kita puasa. Makanya besok kita ketemu bulan suci Ramadan, kita kuranginlah minimal yang namanya suka ngomongin orang atau nyinggung-nyinggung lewat omongan orang, insya Allah. Ayo kita cari ilmunya. Bahkan besok termasuk daripada bulan suci Ramadan yang masih golib, yang masih jadi permasalahan problem di lingkungan masyarakat kita, salah satunya sholat taraweh. Kalau saya tanya sholat taraweh, kira-kira pengen imam yang cepat apa yang lambat? Hah? Ibu-ibu di luar pengen imam yang cepat atau yang lambat, Bu? Tuh sama ya. Makanya besok Pak Ketua DKM, Pak Ustadz Taufik, ya mohon maaf, besok taraweh Ramadan yang umur 50 tahun ke atas jangan jadi imam. Pokok ya, tahu sendiri aki-aki imam, gigi udah hilang semua, mana batu melulu, ya sarung merosot. Masya Allah, begitu aki-aki maju jadi imam, usolli udah ngempos. Ya, sunatan taraweh, wah, pokoknya Allahu Akbar. Kata emak-emak di
di belakang, sampai imsak ini mah tarawih. Baca Fatihah juga kan aki-aki mah udah napasnya Senin Kemis, dicicil satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum sarung merosot. Sampai waladolid ini gulungan sarung ada di leher. Ya begitu sujud mana nggak pakai celana nih imam aki-aki. Temennya yang di belakang anak kecil tuh yang jadi makmum ngebangunin temennya, tong kenapa? Lihat imam kakinya ada 3. Pakai nyaut lagi temennya, bukan kaki itu mah, terus apaan? Standar mio. Tuh Masya Allah. Dah besok mah dah taraweh yang udah usia 50 tahun ke atas udah jadi makmum aja dah, jangan jadi imam. Apalagi udah ngerasa udah mulai Masya Allah banyak gangguannya, pokok taraweh 20 rakaat plus witir 3. Yang muda ayo maju, tapi yang muda juga yang cepat, jangan kekencengan, jangan kecepetan. Khawatir bacaannya nggak dapat, makhorijul hurufnya nggak kena, terlebih tumakninahnya nggak kena. Nih kita hasilnya taraweh dapat capeknya doang. Betul muda, betul sehat, betul kuat, betul cepat, tapi jangan kecepetan. Mentang-mentang imamnya anak muda, mentang-mentang imamnya masih muda, sholat di jemping-jemping, disentak-sentak, usul nih sunat tarawih. Allahu Akbar. Kata aki-aki di belakang, mati gua. Ayo baca Fatihah sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat 4 rakaat, aki-aki di belakang pegangin pinggang aja begitu. Dapat 8 rakaat itu aki-aki udah keluar musola neng-neng sendal. Ketemu sama RW, kemana kong? Pulang gua weh. Kenapa? Kan tarawih belum selesai. Turun berot. Tuh, ayo boleh cepat tapi dengan ilmunya, biar daripada terutama bacaan yang wajib Fatihahnya. Taruhlah kalau setelah Fatihah surat-surat itu mah hukumnya sunnah. Maaf beribu maaf, bukan maksud merendahkan yang namanya sunnah, bukan. Tapi kita cari ayo abdolnya dulu. Sebab masyarakat kita mana ya udah godip, udah kaprah. Sholat taraweh, lihat tuh imamnya siapa. Kalau cepat masuk musola, kalau lambat putar balik. Betul, ya silakan cepat, terutama Fatihah yang menjadi wajib rukun di dalam sholat. Sebab kenapa? Maaf beribu maaf, nih besok bulan suci Ramadan, nilai pahala ibadah sunnah Allah samakan dengan pahala yang wajib. Taraweh hukumnya sunnah, kita nggak taraweh juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau taraweh atau ibadah sunnah yang lainnya di bulan suci Ramadan, pahalanya menjadi pahala wajib. Yang kagak ada itu pahala selain di bulan suci Ramadan. Ayo kita cari ilmunya buat bareng-bareng nanti kita berjamaah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Terakhir yang diajarkan oleh sholat yaitu cari bekal sebanyak-banyaknya biar nanti kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan siap husnul khotimah. Jangan ngerasa kita masih muda, jangan ngerasa kita banyak benda, banyak harta, tapi yang namanya bekal untuk kembali ke hadapan Allah wajib kita persiapkan. Sebab kita tahu mati syaratnya bukan sakit, mati syaratnya bukan udah tua, mati syaratnya udah bukan karena miskin. Yang muda mati, yang tua mati, yang punya jabatan mati, rakyat biasa pun, RT, RW, TKM, ini loncok memang dulu gitu ya, tuh mati. Ayo kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Seperti mana kita mau mudik, kan kita kalau mau mudik semua dipersiapkan ya. Ayo kita siapin ongkosnya, disiapin kendaraannya, dirapihin, oleh-olehnya juga disiapin. Kayak kita mau mudik ke alam barzakh, kembali ke hadapan Allah pun sama gambarannya. Besok nih lebaran kita mudik, kalau kita kagak punya ongkos, kalau kita kagak punya oleh-oleh, kalau kita kagak punya kendaraan yang siap buat dibawa mudik, kira-kira kita mau maksain mudik? Enggak ya, tunda mudik juga. Tapi itu mah mudik di alam dunia, beda sama mudik nanti ke hadapan Allah. Mau enggak mau, siap enggak siap, kalau sudah waktunya mudik kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, wajib hukumnya pasti. Yang namanya malakal maut kagak pernah meleset. Itu
Ayo mumpung kita masih sehat, Allah kasih kesehatan walafiat, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih taufik hidayah, kita manfaatkan semaksimal mungkin kenikmatan-kenikmatan yang masih Allah berikan dalam diri kita untuk beribadah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah lah, udah 1 jam kagak kerasa saya ceramah. Gak usah panjang-panjang, ceramah mau lama mau sebentar juga sama aja. Ya, amplop mau udah dapat ngeleng. Lah, Ustaz, ceramah ngomongin amplop melulu kagak, tenang saya mah kagak apa namanya, kagak doyan sama amplop, kagak. Isinya juga enggak. Kenapa? Apalagi kemarin yang undang ke rumah saya itu sepuh-sepuh saya tuh, Bapak Ustaz, terus Bapak juga Ustaz Rohadi segala macam yang ke rumah itu kan soal sepuh-sepuh saya. Kagak, saya mah kagak ngarepin amplop. Ya dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih juga ya nggak apa-apa kalau kagak malu mah. Jadi saya suka sampaikan, orang tua saya suka ngajarin, mal kalau ada yang minta ceramah, minta tausiah, jangan suka ngomongin amplop, dosa, pamali gitu. Cuman kata orang tua saya, lebih dosa lagi panitia undang ceramah, undang tausiah kagak ngasih amplop. Dan begitu kan ya. Ya kira-kira lah. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini, terlebih yang diajarkan sholat sama kita, yang pertama kita jadi manusia harus bisa jaga-jaga mulut lidah kita. Yang kedua, jadi manusia kita jangan sombong. Sebab apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah, semuanya adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang diajarkan oleh sholat adalah jadi manusia harus sama-sama, harus kompak, jangan dibeda-bedain. Yang keempat yang diajarkan oleh sholat, harus terus kita mencari ilmu, terutama ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kelima, yaitu yang diajarkan oleh sholat, harus kita mencari sampai nanti kembali ke hadapan Allah, bekal kita untuk nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita selalu Allah berikan sehat walafiat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan kemudian kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sunni wa ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimohon minta maaf yang seluas-luasnya. Kalaulah ada yang bisa dimengerti dan difahami, insyaallah itu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah masih banyak kesalahan, kekeliruan atau kekurangan daripada tutur kata adab tingkah laku saya pribadi, itu timbul dari kebodohan saya sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala mula sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah, barikillahu lana hadhihi al-lailah. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri sya'bana wa balighna Ramadan. Faghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ولمشايخنا ولأقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. أنت تقضي حاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang telah disampaikan oleh
Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Kamal Baihaqi, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita telah sama-sama tadi menyimak dari materi pembelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengamalkannya setelah kita pulang dari sini. Untuk itu, karena waktu juga sudah membatasi kita, maka taklim kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf lahir batin apabila ada kalimat-kalimat yang tidak kurang tersusun, karena semata-mata itu kekurangan dari saya. Kalaupun ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.